Halo semuanya, coba deh kita ubah total cara pandang kita soal praktik kuno yang satu ini. Di pembahasan kali ini, kita bakal menggeser perspektif kita. Yang tadinya kita anggap ibadah itu cuma rutinitas atau ya sekedar kewajiban fisik aja, jadi sebuah kondisi keseimbangan psikologis yang mendalam. Dan asyiknya, ini tuh benar-benar hidup terus-menerus di dalam diri kita. Ada pepatah brilian banget bunyinya gini, Qalbun mukmin baitullah. Hati orang beriman itu adalah rumah Allah. Coba direnungkan sebentar. Kalimat ini tuh langsung ngebuka mata kita kan? Tubuh kita ini ternyata bukan cuma sekedar wadah fisik loh, tapi benar-benar tempat suci yang dirancang buat menampung kesadaran ilahi. Tubuh ini tuh amanah, ibarat mihrab yang sangat sakral untuk kita beribadah. Oke, kita masuk ke bagian pertama, lebih dari sekedar gerakan. Kita pasti sering banget dengar kata fahsya dan munkar kan? Nah, fahsya ini ibarat segala bentuk perilaku luar kita yang udah melampaui batas. Terus, kalau munkar, itu tindakan-tindakan keji yang sebenarnya bertentangan banget sama hati nurani kita yang paling dalam. Yang menarik di sini, kedua hal buruk tadi itu secara alami bakal rontok, perlahan-lahan hilang dengan sendirinya kalau ibadah kita tuh bener-bener dilakuin dengan kehadiran jiwa yang penuh, nggak sekedar gerak badan aja. Jadi gini, ketika hati kita benar-benar hadir dan dipenuhi rasa ingat atau zikir, tubuh fisik yang kita tempati ini tuh sebenarnya bertransformasi. Ya, berubah jadi semacam taman kedamaian. Ini tuh sebuah ruang di mana jiwa, ruh, dan pikiran kita jadi super selaras, tunduk pada kehendak yang jauh lebih tinggi. Efeknya, bikin ketenangan yang benar-benar luar biasa di dalam diri kita. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke bagian kedua, menemukan keseimbangan emosi. Pijakan spiritual tadi itu ternyata menciptakan keseimbangan emosional yang benar-benar pas. Coba deh perhatiin polanya. Pas kita lagi seneng, kita nggak bakal yang sampai mabuk kepayang lupa daratan. Terus, kalau lagi marah, kita nggak bakal meledak tanpa kendali. Dan pas lagi sedih, kita nggak akan sampai tenggelam dalam putus asa yang berlarut-larut. Keseimbangan inilah yang nyelamatin kita biar nggak hancur karena euforia ekstrim atau keterpurukan yang merusak. Penting banget kan? Nah, pemahaman tadi bawa kita ke sebuah konsep yang menurut saya sangat memukau, namanya sholat daim. Singkatnya, ini tuh keadaan di mana ibadah kita nggak langsung otomatis klik berhenti pas kita selesai gulung sajadah. Justru, esensi kesadaran dari ibadah itu terus lanjut, tanpa jeda masuk ke dalam setiap tindakan dan hembusan nafas kita sehari-hari. Terus prakteknya gimana dong? Di kehidupan nyata, ini tuh berarti mata, lisan, hati, sampai setiap tindakan fisik kamu itu terus-menerus dijaga. Bayangin aja, kehidupan sehari-hari kamu berubah jadi satu kondisi sadar penuh. Ini secara otomatis bakal memunculkan rasa pasrah dan damai terhadap hal-hal yang emang nggak bisa kita ubah. Tapi di saat yang sama, kita tetap terus berikhtiar dengan tanggung jawab penuh. Keren banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Melahirkan rasa syukur sejati. Coba kita bedah proses transisi psikologisnya yang kerasa lembut banget ini. Kita mulai dari wudhu yang secara sadar membasuh semua kegelisahan duniawi kita. Habis itu dilanjut dengan sholat sunnah buat pelan-pelan menenangkan hati. Terus baru deh masuk ke sholat wajib buat benar-benar mencapai titik hadir seutuhnya. Dan puncaknya ditutup dengan zikir. Langkah demi langkah ini tuh kayak membimbing kita pelan-pelan menuju kebahagiaan spiritual yang amat sangat dalam. Nah, dengan ngikutin proses penyesuaian batin yang super lembut tadi, kita pada akhirnya bakal ngebuka kunci dari 5 kondisi psikologis luar biasa ini. Hati kita tuh bakal dipenuhi rasa syukur, kerasa senang, lebih lapang, berasa mewah, dan pastinya bergembira. Ini tuh bukan hal sepele loh, ini bener-bener ngubah total pengalaman internal kita dalam ngelewatin hari-hari. Pasti pernah denger janji ini dong? Jika kamu bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmat kepadamu. Wah, ini janji yang revolusioner banget. Syukur yang benar-benar tulus dari hati itu nggak cuma sekedar tiba-tiba nambahin saldo rekening atau kekayaan materi kamu. Lebih dari itu, syukur tuh secara langsung melipat gandakan kapasitas diri kamu buat ngerasain kedamaian, kesehatan batin, dan pastinya bikin pikiran jadi jauh lebih jernih. Kayaknya kita emang butuh mendefinisikan ulang kata mewah deh. Mewah itu bukan lagi soal numpuk-numpuk harta fisik. Mewah yang sesungguhnya itu adalah saat kita nyadar bahwa, hei, mata kita masih bisa melihat, tangan kita masih bisa bergerak leluasa, dan jantung kita masih berdetak. Itu semua adalah karunia paling tinggi yang sama sekali nggak ternilai harganya. Inilah kemewahan sejati yang seringnya kita lupa atau sekedar kita anggap remeh. Oke, kita lanjut ke bagian keempat, perjalanan batin dan kesadaran.
Seiring dengan pelan-pelan meredanya ego di dalam diri, banyak pempraktik spiritual yang melaporkan 3 keadaan batin yang luar biasa mendalam. Pertama, mereka ngerasain suatu keindahan meski nggak terikat sama tempat tertentu. Kedua, ngerasa seolah lagi ngelakuin perjalanan jauh, padahal fisiknya diam di tempat. Dan yang ketiga, nemuin kejernihan batin atau firasat bahkan sebelum suatu kejadian terjadi. Ini benar-benar titik di mana kesadaran kita meluas jauh, ngelampauin batas-batas fisik tubuh kita. Memang sih keadaan batin yang super jernih ini sekilas terdengar mirip banget sama konsep-konsep psikologi modern, kayak law of attraction gitu. Tapi ini penting banget buat dipahami batasannya ya. Dalam kerangka spiritual yang lagi kita bahas ini, kedamaian sejati itu bermula murni dari rahmat ilahi dan penyerahan diri kita yang paling rendah hati. Bukan dari ego manusia yang sok tahu mencoba ngatur-ngatur dan ngendaliin semesta raya. Beda banget kan? Ada kalimat bagus banget nih, khusyuk lahir ketika hati mulai ridho dan berserah. Dengerin ya, kita tuh nggak perlu stres, tegang, apalagi sampai capek pura-pura biar kelihatan alim banget di depan orang lain. Nggak perlu. Fokus yang sejati atau kekhusyukan itu bakal muncul secara alami tepat pada detik di mana kita dengan tulus ngelepasin semua beban pikiran dan benar-benar berserah diri. Plong gitu rasanya. Nah, pemahaman kita soal kepasrahan barusan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan besar yang sangat esensial. Kita harus jawab ini buat nyambungin semua benang merahnya. Pertanyaannya, mengapa sih praktik batin yang kelihatannya sepi, hening, dan isinya cuma penyerahan diri ini pada kenyataannya malah bisa mendatangkan kemakmuran yang sangat nyata di kehidupan sehari-hari kita? Penasaran kan? Temukan jawabannya di bagian kelima, makna kemakmuran yang sesungguhnya. Kalau kita baca di literatur, pas teks-teks sumber atau kitab suci nyebutin soal karunia yang sangat luas atau Al-Kausar, sebenarnya mereka itu merujuk pada kemakmuran yang sifatnya sangat holistik. Ini bukan cuma soal uang ya, ini mencakup rahmat, ilmu yang bermanfaat banget buat hidup, dan pastinya kedamaian hati. Tapi ingat, buat bisa ngakses kelimpahan ini secara full, ada syaratnya. Kita dituntut buat berani membuang jauh-jauh kesombongan sama sifat rakus yang ada di dalam diri kita. Gini logikanya, hati yang tenang, jernih, dan selalu dipenuhi rasa syukur itu secara otomatis bakal bikin kita ngambil keputusan-keputusan hidup yang jauh lebih baik. Bener dong? Nah, ini secara alami bakal ngehasilin 5 bentuk kemakmuran sejati. Ketenangan hidup, hubungan sama orang lain yang harmonis, kesehatan batin yang prima, rezeki yang berkah, dan yang paling penting nih, munculnya rasa cukup di hati kita. Rasa cukup inilah yang bakal ngusir jauh-jauh mentalitas merasa miskin atau kurang terus. Punya pemahaman seluas ini soal kemakmuran dan rahmat tuh bikin kita sadar satu hal penting. Bahkan momen-momen tergelap atau kesalahan terburuk di masa lalu kita sekalipun, kayak contohnya cerita transformasi luar biasa dari tokoh sejarah Umar bin Khattab, itu nggak pernah dilihat sebagai akhir dari segalanya atau musibah mutlak. Malah sebaliknya, masa lalu yang kelam itu justru bisa jadi batu loncatan yang super krusial buat kita bertobat, nemuin kedewasaan rohani, dan dapetin cahaya ilahi. Nggak ada kata terlambat. Pada akhirnya, semua perjalanan panjang ke dalam diri yang udah kita bahas dari tadi ini, itu harus memancar keluar. Nggak boleh berhenti di diri kita sendiri aja. Tangan kita yang udah dibersihkan, pikiran yang udah dijernihkan, itu semua harus bertransformasi jadi alat-alat yang aktif untuk melayani dan ngasih manfaat buat umat manusia di sekitar kita. Karena sungguh, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak ngasih manfaat buat manusia lainnya. Bener-bener prinsip yang indah banget kan? Sebagai penutup dari eksplorasi kita, tolong resapi baik-baik hal ini ya. Ketika dihayati secara penuh, seluruh keberadaan kamu, catat ya, setiap langkah kaki kamu, setiap hembusan napas kamu, itu benar-benar bertransformasi menjadi semacam doa atau zikir yang terus berjalan tanpa henti. Nah, pertanyaan provokatifnya sekarang buat kita semua renungkan. Coba lihat ke dalam, sudahkah keseharian yang kita jalani selama ini mencerminkan doa yang terus berjalan tersebut?